Hai Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Kembali bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang pada hari ini kita akan ngobrol dengan sosok yang menurut saya penting lah ya. Kebetulan saya mengenal beliau. Beliau mendapat kepercayaan sebagai Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Namanya adalah Pak Abdul Qadir Jailani. Kita akan ngobrol nanti seputar tugas-tugas beliau dan hal-hal lain. Ngobrol gayeng lah dengan Pak Abdul Qadir Jailani. Saya ingin sapa dulu Pak Abdul Qadir Jailani. Pak Abdul Qadir Jailani, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Mas Feby, gimana kabarnya? Aduh, sehat selalu Pak Abdul Qadir. Bapak sehat juga? Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Dirjen. Pak Dirjen, kita ingin menyita waktu Bapak ini. Ingin menyita waktu Bapak sekitar 60 menit lah. Kita mau ngobrol-ngobrol berbagai hal mengenai kondisi politik luar negeri kita, termasuk tugas Pak Abdul Qadir sebagai Dirjen tentu saja. Ya. Oke Pak Qadir ya, saya ingin bertanya yang nomor satu begini Pak Qadir. Pada 10 Mei yang lalu itu terjadi satu konflik. Ya konflik tahunan lah menurut saya. Konflik tahunan di Palestina. Lalu kemudian tanggal 21 Mei yang lalu Menlu kita Bu Retno El Marsudi bicara di PBB soal sikap Indonesia. Mas Qadir sebagai Dirjen sampean ini, apakah Anda ikut berperan di dalam menyiapkan sikap Indonesia terkait dengan konflik tahunan di Palestina dan Israel ini, Bang? Terima kasih Mas Feby atas pertanyaannya dan atas interviewnya. Pertama mengenai bagaimana mesin diplomasi Kementerian Luar Negeri berjalan dalam konteks respon kita terhadap situasi yang terjadi di Palestina. Tadi kan Mas Feby sudah menjelaskan bahwa hal ini sudah terjadi seringkali, sehingga mesin diplomasi kita menurut saya sudah cukup responsif. Iya. Sehingga ketika terjadi krisis di Palestina, di tepi barat dan di Gaza, kita langsung tentunya kita menggunakan mesin diplomasi yang ada, kita melakukan koordinasi untuk merumuskan dan merumuskan sikap Indonesia terhadap apa yang terjadi. Langkah awal yang perlu kita lakukan pada saat itu, kita menekankan bagaimana kita gathering facts dulu, faktanya dulu. Kan berita bermacam-macam, kita memanfaatkan keberadaan kedutaan besar kita, dan kita juga melakukan konsultasi dengan secara informal. Sebagaimana ketahui saat ini kan diplomasi sudah sangat dipengaruhi oleh dunia digital, sehingga kita juga memanfaatkan teknologi digital dalam hal ini, termasuk WhatsApp. WhatsApp pun itu merupakan sumber informasi di antara diplomasi, bahkan di level yang cukup tinggi. Sekedar informasi di sini, dalam krisis tersebut, Ibu Menteri Luar Negeri secara khusus melakukan komunikasi dengan mitra kerjanya, dan kita di Kementerian Luar Negeri tentu kita memberikan informasi dan menyiapkan talking points, bagaimana apa yang hendak disampaikan oleh pimpinan kita. Terima kasih. Kalau di Direktorat Jenderalnya Pak Qadir Jailani, teman-teman ngelakuin apa ketika harus memberikan fooding, memberikan masukan kepada Bu Menlu? Seperti saya katakan tadi itu, dalam krisis yang terjadi, kita mengumpulkan fakta dulu. Fakta apa yang terjadi. Fakta yang, setelah kita memperoleh fakta, baru kemudian kita melakukan analisis, dan analisis kita melakukan saran rekomendasi, dan kita sampaikan semua itu fakta, analisa, dan saran rekomendasi kepada Ibu Menteri Luar Negeri. Itu yang kita lakukan. Pak Dirjen, sebenarnya kalau mau jujur sebenarnya Pak Dirjen, sebenarnya Indonesia ini masih punya pengaruh nggak sih sebenarnya untuk ikut menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik panjang di Palestina dan Timur Tengah ini? Menurut Pak Dirjen nih, ngaruh nggak sih negara kita ini? Banyak orang-orang yang bertanya ini, Indonesia ini sebenarnya cuman pupuk bawang, kok ngaruh ini sebenarnya? Gimana nih Pak Dirjen? Sekedar informasi bahwa peranan Indonesia itu sangat dilulukan, sangat diharapkan.
terutama dalam krisis kemarin, Ibu Menteri Luar Negeri secara khusus datang ke New York dan bersama Menteri Luar Negeri Turki pada saat itu. Dan apakah kita merupakan negara berpengaruh? Kita sangat berpengaruh. Gitu ya. Persoalannya begini Pak Feby, kita ekspektasi orang banyak orang berekspektasi pada sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan. Ya. Saya sekali lagi dalam beberapa komunikasi saya dengan maupun dalam beberapa wawancara saya tegaskan bahwa Indonesia akan melakukan apa saja sepanjang hal itu diperbolehkan dan dimungkinkan dalam koridor dalam praktek diplomasi dan aturan internasional. Itu keywords-nya. Jadi kita sangat berperan sekali di OKI dan kemudian di Majelis Umum PBB, apalagi ketika kita menjadi anggota Dewan Keamanan pada tahun 2019 sama 2020. Pada saat itu Indonesia berperan sangat penting sekali ketika kita menjadi ketua Dewan Keamanan. Indonesia menolak resolusi yang berusaha mengimpos perdamaian, peta perdamaian Palestina yang dianggap tidak adil. Pak Dirjen, sebenarnya crucial point-nya kan pada Israel ya. Israel tentu crucial point-nya adalah kepada negara-negara yang selama ini memberikan support kepada dia. Satu diantaranya Amerika Serikat. Nah, posisi Indonesia terkait dengan itu, apa bisa dia melakukan satu tekanan kepada Israel secara direct maupun negara-negara besar lain yang memberikan support? Gimana Mas diplomasinya? Bisa dijelaskan supaya publik tahu. Ya. Apakah Indonesia sebenarnya punya dalam tanda petik bargaining yang cukup lah untuk memberikan tekanan kepada Israel dan negara-negara pendukungnya terutama Amerika Serikat dan kawan-kawan terkait dengan sikapnya selama ini? Indonesia tentunya memiliki bargaining power dan bargaining position yang baik. Walaupun demikian tentunya kita menyadari bahwa kita juga memiliki keterbatasan. Oleh karenanya persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan persoalan Palestina itu seharusnya bukan hanya di pundak Indonesia saja. Tanggung jawab itu tanggung jawabnya pada semua masyarakat internasional. Dan tugas utama Indonesia dalam hal ini, kita selalu berdiri di depan untuk mengkonsolidasi bagaimana dan menggalang dukungan internasional dan solidaritas internasional terhadap kemerdekaan Palestina. Dan kita memang kita menghadapi kenyataan yang cukup sulit, yaitu negara-negara barat terutamanya memiliki sikap yang sedikit berbeda. Dan ini merupakan tantangan yang cukup berat, saya harus akui itu. Oleh karenanya kita akan terus menghadapi ini dengan segala tantangan yang harus kita hadapi. Pak Dirjen, terus terang isu Palestina ini juga punya pengaruh dalam isu politik di dalam negeri, terutama Indonesia dan negara-negara lain. Satu di antara hal yang seringkali menjadi sorotan itu adalah bantuan-bantuan yang digalang oleh masyarakat, lalu kemudian diberi label bantuan untuk Palestina. Apakah Kementerian Luar Negeri juga ikut memantau, Pak Dirjen, terkait dengan penyaluran bantuan itu yang kadang-kadang menjadi satu political trouble gitulah di dalam negeri. Jadi isu gitu yang kemudian pada saat ini seringkali dipakai untuk saling menyerang. Pertanyaan saya, apakah Kementerian Luar Negeri terutama di Direktorat Jenderal Bapak itu ikut memberikan pengawasan atau ikut memantau penyaluran bantuan-bantuan yang seperti yang selama ini digalang oleh beberapa kelompok masyarakat? Terima kasih. Sejauh ini peranan Kementerian Luar Negeri dalam menggalang bantuan untuk Palestina jelas kita cukup aktif, terutama dalam menggalang bantuan dari negara Indonesia sendiri. Dan juga pemerintah juga menggalang dengan beberapa lembaga-lembaga non pemerintah termasuk dengan Majelis Ulama Indonesia, kita membangun rumah sakit dan sebagainya, dan termasuk juga dengan Palang Merah Indonesia dan lain-lainnya. Tapi mengenai sumbangan-sumbangan yang dikoordinasi oleh individual ataupun organisasi tertentu, kita memang memonitornya. Namun demikian memang tentunya Kementerian Luar Negeri tidak memiliki mesin untuk mendeteksi bagaimana pergerakan lalu lintas uang dan sebagainya. Itu semuanya mungkin ada kewenangan lembaga lain yang bisa yang mampu melakukannya. Pak Dirjen, beberapa waktu yang lalu ada berita yang menyebut bahwa ada seseorang mendapatkan informasi dari otoritas di Palestina bahwa selama ini tidak mendapatkan bantuan dari masyarakat Indonesia kepada warga Palestina yang kebetulan lagi membutuhkan bantuan. Pak Dirjen pernah memonitor berita semacam itu?
Ya, kita pernah mendengar, kita menerima beberapa laporan dan kita sampai sejauh ini kita perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut tentang hal-hal itu. Iya, iya. Pak Dirjen, satu hal yang paling krusial di Palestina adalah kehadiran Hamas. Sebuah milisi bersenjata yang kita semua tahu didukung oleh negara-negara yang kebetulan beraliran Syiah dan oleh negara barat dicap sebagai satu organisasi teroris. Nah, kemudian orang sering mengaitkan bantuan-bantuan Indonesia itu jatuh ke orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak memberikan support kepada pemerintah Palestina, tetapi justru menjadi bagian dari organisasi terorisme internasional. Apakah ini juga menjadi concern dari Kementerian Luar Negeri kita, Pak? Oke, menarik sekali. Pertama, saya hanya ingin mau meluruskan, tidak benar bahwa Hamas itu berideologi Syiah. Tidak, itu pertama. Ya. Kemudian walaupun Hamas memiliki hubungan kedekatan yang sangat dekat dengan Iran. Dan kemudian kedua, apakah Hamas ini secara internasional diakui sebagai organisasi terorisme? Tidak. Di PBB tidak ada, walaupun Amerika Serikat berusaha dan Israel berusaha memasukkan Hamas sebagai organisasi teroris, tapi kenyataannya Hamas bukan dianggap sebagai organisasi teroris di PBB. Hamas dianggap menjadi organisasi teroris oleh beberapa negara barat, terutama oleh Amerika Serikat. Itu yang terjadi. Mengenai sumbangan-sumbangan di semuanya, kita seperti saya sampaikan sebelumnya, kita walaupun menerima laporan dan memonitor semuanya, walaupun dengan penuh keterbatasan sumbangan-sumbangan ini, tapi kita tidak tahu persis apakah ini diberikan kepada Hamas atau tidak. Namun yang pasti perlu saya jelaskan di sini bahwa posisi Indonesia di sini kita netral, termasuk dalam perseteruan antara Hamas dengan Fatah. Kita justru mendorong, bahkan dalam pertemuan di OKI yang lalu, Ibu Menteri Luar Negeri secara khusus menggarisbawahi pentingnya persatuan di antara Palestina, di mana pembicaraan perdamaian internal antara Hamas dengan Fatah itu merupakan langkah terpenting yang harus diambil oleh pemerintah. Jadi meskipun diambil oleh Palestina. Hubungan dekat dengan Iran dan Suriah, tapi menurut Pak Dirjen dia tidak beraliran Syiah seperti yang kita kira selama ini ya Pak ya. Betul ya? Iya betul. Oke. Pak Dirjen. Hamas ini bukan organisasi seperti itu, terlepas orang per orangnya bermadzhab apa saya tidak tahu persis ya. Tapi cuman secara institusi menurut saya bukan beraliran Syiah. Bahkan secara keorganisasian Hamas itu cukup dekat dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Oke, meskipun bisa jadi individunya beraliran Syiah kan ya? Saya tidak tahu kan ya, tidak masalah mazhab itu kemungkinan kan ya. Agama ya. So saya tidak tahu persis. Walaupun kita ketahui bahwa orang Palestina umumnya bukan Syiah. Sebagian besar orang Palestina bukan Syiah. Satu di luar isu Palestina, satu isu lain yaitu mengenai nasib warga negara Indonesia yang beberapa waktu yang lalu terjebak oleh iming-iming dari negara Islam Irak dan Syria, lalu hijrah ke sana setelah ISIS jatuh, lalu kemudian menjadi orang yang terlunta-lunta. Ya, mungkin catatannya ratusan. Pak Dirjen bisa menjelaskan nggak apa yang diketahui oleh Kementerian Luar Negeri kita? Ya, memang kita mendapat beberapa laporan, bahkan dulu kita mengirim misi untuk menarik beberapa orang tertentu. Bahkan kita juga, jadi begini Pak, mereka yang terdampak di Syria itu motivasinya bermacam-macam, walaupun sebagian besar ada yang memang terlibat ISIS. Dan untuk yang terlibat kegiatan terorisme, pemerintah juga sudah mau melakukan penuntutan pidana, penuntutan hukumnya. Namun tentunya kendala utama yang dihadapi adalah pembuktian. Karena semua barang bukti ada di Syria, dan bagaimana kita bisa membuktikan yang bersangkutan itu benar-benar terlibat tindakan terorisme di Syria itu sendiri. Secara hukum mungkin karena dalam KUHP kita kan menganut prinsip nasional aktif, di mana hukum kita dapat berlaku di luar negeri, di ekstrateritorial apabila dilakukan oleh WNI. Dan saya rasa secara legal kita bisa melakukan persecution terhadap anggota ISIS yang melakukan terorisme, anggota WNI yang menjadi anggota ISIS dan melakukan tindakan terorisme.
tapi sekali lagi tantangan yang dihadapi di lapangan adalah masalah pembuktian. Oke. Pak Dirjen, jadi kalau jelasnya dari hasil pantauan Kemenlu kita, itu jumlah mereka yang ada di Suriah berapa sih sekarang? Waduh, saya ini nggak tahu persis, harus cek lagi jumlahnya. Oh, Tapi cukup jumlahnya banyak, nggak saya tahu rasa. persis ya. Ya, ya. Cuman petugas kita, aparat kita pernah melakukan komunikasi dengan mereka ya. Umumnya mereka, jadi gini, yang biasanya kalau yang pasti siapapun prinsip dari pemerintah Indonesia, semua WNI yang meminta pertolongan pada kita akan bantu. Semua WNI. Ya kadang-kadang anaknya atau istrinya dan segala macam. Dan kadang-kadang mereka dengan janji uang dan motivasi bermacam-macam. Tapi sebagian juga ada yang tidak mau berkomunikasi dengan pemerintah karena memang secara ideologis mereka tidak umumnya mereka tidak menghubungi kita. Yang menghubungi kita umumnya mereka yang lurus-lurus saja itu, yang mungkin yang terjebak. Pak Dirjen, mereka ini mungkin dipulangin nggak? Karena kan paspor udah dibakar, paspor mungkin hilang, nggak ada lagi nih akibat konflik. Ya, rumah tinggal mereka mungkin hancur dan seterusnya. Secara mungkin nggak mereka ini balik ke Indonesia? Mungkin ini pertanyaan mungkin dari perspektif hukum atau dari perspektif teknis? Ya semua, karena kan begini. Oke, karena jawaban saya berbeda ini. Karena begini, macam-macam dari segi hukum, ataupun dari segi masalah security atau keamanan mungkin. Secara hukum, ya. Sepanjang menurut hukum kita mereka ini masih WNI, maka mereka dapat pulang, Pak. Ya. Persoalannya apakah mereka nanti akan dipidana atau tidak? Ya. Itu cerita lain, persoalan lain. Tapi mereka sebagai WNI, mereka memiliki hak konstitusional kan tentunya. Tentunya harus dihormati. Namun yang menjadi masalah, apakah mereka itu masih WNI? Banyak perdebatan yang mengatakan dengan mereka ikut serta ke ISIS, maka dia telah ikut serta dengan militer. Karena di Undang-Undang Kewarganegaraan kita mengatakan seseorang yang bergabung dengan Angkatan Bersenjata negara asing akan kehilangan warga negaranya. Apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap mereka? Itu persoalan lain itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah mereka bisa pulang? Ya bisa aja. Asal mereka, tentunya kalau mereka kehilangan paspor, ya mereka harus menghubungi dengan kedutaan kita untuk mendapat SPLP. SPLP itu surat perjalanan laksana paspor ya. Iya, betul. Nah, ini ada nggak proses koordinasi Kemenlu dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pak Dirjen? Oh iya, Pak. Oh, sangat koordinasi sangat dekat. Justru kalau urusan Syria ini kita berurusan dengan mereka semuanya. Bukan hanya dari BNPT, juga kita berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara juga. Ini termasuk di dalam kalau ada yang pulang lalu harus mengikuti program deradikalisasi. Ya pastinya. Kita informasi, justru kadang-kadang siapa yang berangkat kita berkoordinasi dengan mereka. Ya. Kita koordinasi kita sangat dekat sekali. Oke. Sedikit balik ke Palestina lagi. Silakan. Penguasa di Israel sudah berganti dari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu kepada penggantinya Naftali Bennett. Buat Indonesia ini artinya punya makna nggak Pak Dirjen, Pak? Pergantian kekuasaan di Israel ini ngaruh nggak? Punya makna nggak buat Indonesia ini? Buat Indonesia sendiri mungkin tidak ada pengaruh yang signifikan, tapi satu hal yang perlu kita antisipasi adalah kemungkinan semakin kerasnya sikap dari pemerintahan yang saat ini. Jadi ini jauh panggang dari api untuk damai, kira-kira gitu ya? Betul sekali. Jadi kita mengetahui bahwa koalisi sekarang ini kan koalisi nasionalis sayap kanan dan kelompok religius. Dan mereka ini tentunya kebijakan mereka terutama dalam konteks pembangunan pemukiman Yahudi sangat keras sekali. Dan kita mengkhawatirkan justru jurang perbedaan antara Palestina dengan Israel akan menjadi semakin lebar. Padahal kita ketahui posisi pemerintah saat ini adalah kita mengharapkan proses perdamaian antara Israel dan Palestina dapat segera dimulai kembali karena telah berhenti dalam beberapa tahun terakhir. Kita mengharapkan hal ini dapat
dinyalakan kembali, dihidupkan kembali, tentunya untuk dalam perundingan itu untuk mewujudkan two-state solution itu bukan merupakan hal yang mudah. Karena saya tidak tahu bagaimana posisi terakhir dari kelompok pemerintahan Bennett yang baru terbentuk ini. Apalagi mereka ini kabinetnya kabinet koalisi, Ya. di mana Perdana Menteri ini akan 2 tahun akan gantian, Pak. Ya. Jadi tanggal 2 tahun lagi akan diganti dengan orang lain lagi yang dari kelompok agama, Pak, yang naik. Tapi 2 tahun itu merupakan waktu yang cukup lama loh ya untuk terkait dengan Betul suatu sekali. kebijakan ya. Pak Dirjen, menurut Anda nih, ada perlunya nggak kita ini menjalin kontak-kontak dengan pemerintah baru sehingga kita punya networking dengan mereka untuk berperan di dalam proses membantu terciptanya situasi damai dan solusi konflik. Ada manfaatnya nggak kira-kira? Menurut Anda nih? Begini, persoalan ini sudah terlampau sering disampaikan ke kita, bahkan beberapa bulan yang lalu banyak pihak yang berpandangan bahwa Indonesia perlu melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Ya. Dalam hal ini Presiden Jokowi telah bersikap tegas sekali. Pada bulan 16 Desember kalau tidak salah, Bapak Presiden menelpon Presiden Palestina dan secara tegas mengatakan bahwa terlepas dari dinamika yang terjadi di Timur Tengah, Indonesia tidak akan pernah melakukan normalisasi dengan Israel sampai terwujudnya kemerdekaan Palestina berdasarkan perdamaian yang komprehensif. Oleh karenanya buat kita yang terpenting itu adalah kedua belah pihak dapat berdamai. Apabila kita ingin mendukung rakyat Palestina, maka kita harus bersikap seperti itu. Karena kita mengkhawatirkan sikap yang lebih kompromis itu justru akan melunakkan, akan semakin memperkuat posisi Israel dalam proses perundingan. Kita tahu dalam proses perundingan sekarang ini berjalan sangat tidak simetris sama sekali. Oleh karenanya kita mengharapkan memberikan dukungan yang cukup konkret terhadap Palestina dapat mewujudkan perdamaian dan perundingan melalui perundingan yang cukup fair sehingga ada perdamaian yang berdasarkan parameter yang diterima oleh masyarakat internasional. Parameternya itu adalah pertama tentunya mengenai masalah ibu kota, ya Yerusalem sebagai ibu kota, kemudian mengenai batas negaranya, batas negara itu mengikuti dengan batas sebelum tahun 67, dan ketiga mengenai masalah pemukiman Yahudi, dan keempat yang juga lebih sulit adalah hak rakyat Palestina untuk kembali ke rumah dan tanahnya yang telah diambil oleh masyarakat, oleh Israel selama ini. Ya. Itu keempat isu itu yang paling fundamental. Apabila keempat isu itu dapat diselesaikan, tentunya saya rasa dan dapat terwujud perdamaian, Indonesia tentunya tidak ada kesulitan untuk mendukung perdamaian itu. Pak Dirjen, memang banyak orang menafsir sikap Pak Jokowi itu adalah sikap formal. Jadi secara diplomatis memang harus begitu. Tetapi menurut Anda, sekali lagi saya ulang kembali, secara non formal perlu nggak sih kita menjalin kontak dengan mereka ini? Saya rasa sampai sekarang kita belum pernah terpikir itu, Pak, Pak Feby. Ya, belum ya. Belum. Karena itu isunya sangat sensitif untuk kepentingan betul sekali, betul sekali juga ya. Betul. Oke, Mas Dirjen, Pak Abdul Qadir Jailani. Beberapa waktu yang lalu kami sering menggelar wawancara semacam ini dengan para duta besar di Cina, di Jepang, di Korsel, di Malaysia, di Selandia Baru terkait dengan keinginan Presiden Jokowi supaya ekspor kita ke negara-negara non-tradisional ya itu bisa meningkat. Yang ingin saya tanyakan, apakah urusan ini juga menjadi nomenklaturnya atau tupoksinya Pak Dirjen Abdul Qadir Jailani? Betul sekali, ini justru salah satu misi utama Kementerian Luar Negeri, termasuk misi utama dari Dijenas Pasaf, Asia Pasifik dan Afrika. Kita melihat banyak negara-negara ini, terutama di negara-negara Afrika dan Pasifik. Ya. Ini kita memiliki kepentingan. Justru dari pengalaman saya pribadi, hubungan dengan negara-negara Afrika sebagai pasar-pasar non-tradisional itu cukup besar. Ini terutama di mana Pak Dirjen yang punya potensi untuk menyerap
barang ekspor kita ini di antara negara Afrika itu Afrika, mana yang paling ini? Afrika, Ah, Afrika. di antara Afrika mereka ini itu bukan negara mana? hanya masalah ekspor barang, bahkan juga untuk investasi. Kita Oke. juga banyak, sekarang ini kita sedang mendorong namanya what the so-called BUMN Go International. Hmm. Bagaimana kita mengajak BUMN kita untuk melakukan investasi dan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur di berbagai negara Afrika. Nah sekarang kalau di antara negara Afrika, boleh disebut Pak negara yang menjadi prioritas? Afrika Selatan kali? Semua Pak, semua Afrika semua. Pak. Kita kan pernah tahun 2019 kita menyelenggarakan Indonesia African Forum Pak. Dan bukan hanya itu, ada lain lagi Pak, Pasifik Pak, negara-negara Pasifik. Ya. Kita sekarang ini juga menoleh Pasifik karena selama ini Indonesia seringkali mengidentifikasikan dirinya sebagai bangsa-bangsa di Asia Tenggara, padahal at the same time Indonesia pada dasarnya merupakan bangsa Pasifik. Kita tahu bahwa 6 provinsi kita ini juga merupakan adalah WNI yang memiliki kedekatan kultural dan etnisitas dengan orang-orang Melanesia. Oleh karenanya kita Indonesia itu secara geografis dan secara kultural juga merupakan bangsa Pasifik. Kita sekarang juga melakukan pendekatan, bahkan dalam tahun ini kita ada menyelenggarakan namanya Pacific Elevation ataupun Pacific Expos untuk tahun 2019, tahun 2021 ini dengan tulang punggungnya nih KBRI Wellington di New Zealand dengan Pak Duta Besar kita Pak Tantowi Yahya ya Pak. Tantowi Yahya. Ya. Namun tentunya tahun ini penyelenggaranya tidak sesempurna sebelumnya tahun 2019 di mana saat itu masih normal. Mungkin kita semua melakukan dengan secara virtual, misalnya kita melakukan booth pameran itu booth-nya itu booth virtual dalam untuk pameran dagang gitu Pak. Pak Dirjen, banyak pihak menyebut bahwa negara-negara kecil di Pasifik ini tidak friendly terhadap kita terkait dengan isu Papua. Apalagi akhir-akhir ini. Emang begitukah? Sebetulnya saya bisa mengatakan ya, pada dasarnya hampir semua negara Pasifik bersikap positif. Mereka kecuali satu negara, yaitu Vanuatu. Itu kenapa itu Pak Dirjen, negara kecil itu? Vanuatu ini memang ada persoalan domestiknya. Ya. Kalau tidak salah dalam salah satu konstitusinya mereka Vanuatu harus terus mendukung kemerdekaan orang-orang Melanesia, itu salah satunya. Kemudian ini yang menjadi persoalan, seolah-olah orang Papua itu tidak merdeka begitu loh. Ya. Ya ini persoalan. Jadi ini persoalan bagaimana menafsirkan konstitusi mereka itu sendiri, sehingga ini aspek politik. Jadi isu Papua di Vanuatu ini merupakan salah satu isu sensitif. Dan oleh karenanya salah satu tantangan kita saat ini adalah kita berusaha melakukan diplomasi ataupun diplomatic engagement yang lebih aktif terutama di negara-negara Pasifik melalui forum Pacific Forum, kemudian PIF dan juga MSG ataupun Melanesian Spearhead Group. Bahkan nanti besok hari Selasa ini ada pertemuan tingkat menteri. Mungkin saya karena satu dan lain hal saya akan mewakili Ibu Menteri Luar Negeri dalam pertemuan tersebut dari Selasa ini. Tentu saja karena pertemuan ini dilakukan di tengah-tengah pandemik akan dilangsungkan secara virtual. Ya, saya beberapa kali bertemu dengan Menlu Retno Marsudi, tetapi selalu beliau tidak mau mengomentari soal Benny Wenda yang sekarang berada di Vanuatu. Apa sih Pak Dirjen penyebabnya? Apa Benny Wenda terlalu kecil untuk ditanggapi oleh seorang menlu atau memang isu itu sudah tidak penting buat Indonesia, isu yang dilontarkan oleh Benny Wenda terkait dengan Papua? Ya, memang kalau menurut saya Benny Wenda is just criminal. Ya, jadi saya hanya mau cerita saja ya, beberapa waktu yang lalu ketika saya masih bertugas sebagai duta besar di Kanada, saya sempat diwawancarai oleh Al Jazeera. Pada saat itu dalam talk show-nya itu saya mau dihadapkan dengan Benny Wenda, saya menolak. Saya mau mengatakan diwawancara secara terpisah, terserah nanti setelah sesi saya dihadapkan Benny Wenda, boleh saya mau terima. Terus kemudian pihak Al Jazeera mengatakan, kenapa Anda bersikap seperti ini? Because he's criminal. Oke. Jadi pemerintah Republik Indonesia tidak mau berhadapan dengan para kriminal, kira-kira gitu ya? Ya, he's nobody, Pak.
bukan levelnya kita menghadapi atau Iya, berdialog dengan seorang kriminal gitu ya Pak Dirjen ya ya? gitu. Iya, 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 iya. Baik Pak Dirjen, sebagai seorang diplomat karier, lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga sudah melanglang buana ke mana-mana, ke Kanada, ke New York, ke Jenewa, ke Belanda dan seterusnya. Pengalaman apa yang paling berkesan yang tidak pernah Anda lupakan selama Anda berkarier sebagai seorang diplomat? Ini orang perlu tahu nih, apa pengalaman seorang Qadir Jailani sebagai seorang diplomat karier, ya kan? Pertama begini Pak, sebagai seorang diplomat memang banyak orang berpandangan sebagai seorang diplomat itu pekerjaannya glamour. Ya. Not exactly seperti itu. Banyak suka dan dukanya. Banyak sekali. Dan walaupun demikian bukan berarti tidak banyak pengalaman menarik. Saya merasakan banyak sekali pengalaman menarik yang pernah saya lakukan. Ya. Dan menjawab pertanyaan dari Mas Feby, Ya. apa pertanyaan yang paling menarik terus terang buat saya adalah ketika saya ditugaskan di New York pada saat itu Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007 dan 2008. Di situ pada saat itu karena sesuai dengan latar belakang pendidikan saya sebagai seorang sarjana hukum, saya ditugaskan untuk yang isu-isu yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi oleh Dewan Keamanan. Saya ada namanya legal advisor to the Security Council. Kemudian juga saya bertanggung jawab terhadap komite on counter terrorism dan komite Al-Qaeda. Mungkin Mas Febri pernah dengar ada suatu komite di PBB yang secara khusus bertugas untuk mengurus mengenai daftar teroris, siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan semua kebijakan Dewan Keamanan PBB tentang terorisme. Saya menjadi anggota dalam komite itu merupakan pengalaman yang sangat menarik sekali buat saya. Dan poin yang kedua, pengalaman yang menarik adalah... Bentar Pak Dirjen, kenapa ketika Anda menjadi bagian dari lembaga itu, yang ngelis para teroris itu menjadi menarik, kenapa? Yang ya Anda karena terkesan. Terus ya mungkin ini pertimbangan ini bersifat subjektif sekali. Karena saya berpandangan latar belakang pendidikan saya sebagai seorang sarjana hukum sangat bermanfaat sekali dalam tugas itu. Jadi saya sangat menikmati sekali banyak isu, banyak legal issues yang harus saya hadapin, dan saya berterima kasih karena bersyukur, bukan berterima kasih, saya bersyukur karena saya memiliki latar belakang hukum sehingga dapat lebih mudah menjalankan tugas tersebut. Nah, dinamika di lembaga itu apa Pak Dirjen waktu itu? Apakah berdebat untuk ini masuk teroris, ini udah nggak keluar lagi, ini masuk dan seterusnya? Apa dinamika apa yang pernah dialami di? Ya bermacam-macam. Satu begini Pak, dalam pembahasan di Dewan Keamanan satu hal yang menarik adalah satu hal ini yang sering kali saya sampaikan ketika saya mendapat kesempatan mengajar di berbagai universitas termasuk di Airlangga. Saya beberapa kali menyampaikan ini. Bagaimana hubungan antara hukum internasional dan politik internasional di Dewan Keamanan ini sangat jelas. Bahwa di Dewan Keamanan kita akan tampak jelas bahwa hukum internasional itu terkait erat dengan politik internasional. Dan all the debate is about legal debate, even actually the debate is political. Jadi ini kita tidak bisa memisahkan antara apakah hal ini bersifat politis atau ini bersifat legal, karena kedua hal itu bercampur aduk, Pak. Perdebatannya selalu tentang perdebatan hukum, perdebatan aturan, perdebatan rules, tapi esensi dari perdebatan itu politics. Oh iya, oke. Sehingga power politics sangat jelas sekali. Ini yang menurut saya yang sangat menarik sekali dalam pengalaman saya ketika saya ditugaskan di New York pada saat itu. Ya. Yang kedua Pak, tadi mau disebutkan pengalaman menarik yang kedua setelah yang di Dewan Keamanan. Pengalaman kedua adalah ketika saya harus mewakili Indonesia dalam perundingan perjanjian internasional. Itu suatu pengalaman yang menarik. Memang perundingan perjanjian internasional itu adalah suatu proses yang melelahkan, bahkan perlu waktu, perlu kesabaran. Tapi
ini cukup menarik. Saya terlibat di banyak perundingan. Saya terlibat dalam perundingan beberapa free trade agreement, perjanjian investasi, dan juga kalau di bidang pidananya saya juga terlibat dalam banyak perundingan mengenai perjanjian ekstradisi, mutual legal assistance, dan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan politik dan keamanan. Saya banyak sekali terlibat, sehingga itu merupakan suatu pengalaman yang sangat menarik sekali ketika kita duduk mewakili Indonesia, kita berusaha menyuarakan kepentingan Indonesia, dan tantangan utama pada saat itu ketika dalam perundingan tentunya kita harus merumuskan suatu kata mana yang disepakati, bagaimana kita mengidentifikasi ini kepentingan Indonesia atau bukan. Seringkali kita harus melakukan judgement di lapangan pada saat itu karena konsultasi dengan prinsipal kita itu merupakan tantangan tersendiri. Oleh karenanya hal seperti ini yang cukup menarik, terutama dalam situasi yang cukup pressing, cukup sulit gitu, Pak. Terima kasih. Pak Dirjen, Anda ikut serta nggak di dalam negosiasi atau pembicaraan dengan China mengenai Laut Cina Selatan, batas wilayah kita, yang masing-masing negara punya pandangan yang berbeda terkait dengan batas wilayah kita yang sekarang menjadi isu terdekat dengan Republik ini adalah terkait dengan kehadiran militer Cina lah di Laut Cina Selatan yang cukup mengganggu. Bahkan beberapa waktu yang lalu Presiden harus show of force di Natuna. Pertama ingin saya tegaskan, kita nggak ada perbatasan dengan Cina, Pak. Ya, maksudnya perbatasan laut, Pak. Oke, perbatasan laut. Ya, kebetulan saya dalam karir saya lebih banyak menghabiskan karir saya di Direktorat Perjanjian Internasional dulu, sebelum di Asia Pasifik, sehingga dalam karir saya lebih banyak menghabiskan dalam dunia hukum di bidang diplomasi tentunya, di bidang internasional. Saya untuk urusan Laut Cina Selatan yang terlibat banyak itu yang terkait dalam konteks ASEAN. Okay. Terutama dalam konteks perundingan saat itu yang berkaitan dengan Code of Conduct in South China Sea, saya terlibatnya. Tapi kalau untuk yang perundingan perbatasannya itu ada rekan-rekan saya sendiri, itu dari bagian dari subdit yang berbeda. Itu mereka yang melakukan perundingan. Saya sendiri untuk perundingan batas laut tidak terlibat, belum terlibat secara langsung. Oke, Pak Dirjen, Anda ini kan dilihat dari tupoksinya itu kan besar sekali kan. Asia Pasifik Afrika gede banget gitu kan, kalau orang memang gede banget, artinya hari-hari Anda pasti sibuk sekali. Nah, di tengah kesibukan itu apakah Anda masih berhubungan dengan para alumni, rekan-rekan junior atau senior dari alma mater Anda? Ya, saya masih menjalin hubungan dengan teman-teman alumni cukup intensif. Walaupun tidak semua, ada beberapa orang yang saya selalu melakukan hubungan itu, dan tidak hanya itu, saya juga menjalin hubungan dengan kampus. Saya semenjak tahun 2002, saya nggak tahu berapa kali, saya cukup sering saya datang ke kampus untuk memberikan kuliah, bahkan kemudian di Fakultas Hukum ketika mereka ada beberapa teman-teman yang ikut moot court, saya diminta untuk melakukan training terhadap para teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa di Erlangga di Fakultas Hukum. Bahkan ketika saya ditugaskan di Kanada, saya sempat beberapa kali mengajar juga walaupun secara virtual di Fakultas Hukum, dan tidak hanya dengan Fakultas Hukum. Saya juga pernah di FISIP, terutama di Fakultas Antropologi, pernah melakukan perkuliahan juga. Cukup menarik karena buat saya kembali ke kampus itu merupakan panggilan tersendiri buat saya. Oke, Pak Dirjen, ada beberapa teman terutama di wilayah Jakarta yang minta Anda sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Airlangga ini. Di tengah kesibukan Anda ini tertarik nggak Pak Dirjen itu meluangkan waktu untuk ngurusin alumni loh, Pak? Gimana nih, Pak? Terima kasih, Pak Febri. Ini pertanyaannya menarik sekali. Jujur aja, sebetulnya mencalonkan diri sebagai Ketua Ikatan Alumni Erlangga adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Ya. Namun, saya harus berterus terang bahwa beberapa waktu yang lalu dalam sebuah halal bihalal kemarin, saya berjumpa dengan beberapa teman-teman
beberapa teman-teman pendaulat saya, ayo dong, ikut dong mencalonkan begini dan segala macam, dan mereka dukungannya cukup kuat, dan saya terus terang akhirnya terpanggil. Ya, gitu ya. Memang saya mengatakan tantangan utama adalah waktu. Tentunya saya sebagai seorang dirjen tentu tidak mudah untuk membagi waktu, tapi saya akan berusaha. Saya mengatakan, tapi kata teman-teman begini Pak, yang menjadi ketua ini kan bukan Pak Abdul Qadir Jailani seorang individual, tapi kita sebagai seorang tim. Kita ini semua akan berjalan bersama-sama. Oleh karena itu saya yakin, saya ingin sekali kalau apabila saya terpilih, tentunya saya akan lebih memanfaatkan pada sistemnya, pada mesin yang kita miliki, mesin Ikatan Alumni Erlangga ini harus berjalan, Pak. Jadi menurut saya itu yang terpenting buat saya, Pak. Iya, Pak Dirjen. Sebenarnya menurut Anda pribadi itu penting nggak sih ada ikatan alumni itu, menurut Anda penting nggak? Kalau penting, pentingnya apa? Kalau nggak penting, nggak pentingnya apa? Oke. Kalau pandangan saya pribadi, Ya, pentingnya ikatan alumni ini sangat penting sekali buat saya. ya. Terutama untuk apa, Pak Dirjen? Pertama, kita mengetahui bahwa di banyak negara, salah satu parameter untuk menguji atau menentukan tingkatan kualitas sebuah universitas ditentukan bagaimana dengan kiprah para alumninya. Oke. Oleh karenanya saya berpikir bahwa menggalang dan mengkonsolidasi para alumni ini dengan kiprahnya masing-masing itu merupakan suatu langkah yang penting sekali. Ya. Tidak hanya untuk mengangkat ke kampus, tapi juga harus kembali ke kampus. Ya. Itu saya katakan berkali-kali bahwa apabila dulu kita belajar di kampus dengan segala kepolosan kita dulu, oleh karena menurut saya sudah waktunya kita harus istilahnya itu giving back kepada kampus. Kita harus memberikan kembali sesuatu pada kampus. Kita bukan memberikan sesuatu yang bukan barang, bukan apa, tapi kita memberikan dedikasi kita. Gitu ya. Ya. Pak Jailani, menurut Anda gimana ya caranya supaya ada satu kontak yang kontinu, yang istiqomah gitu ya, antara perguruan tinggi dengan para alumninya yang sudah berkiprah di banyak tempat. Saya melihat sih Universitas Erlangga masih kalah dibandingkan dengan teman-teman alumni dari perguruan tinggi lain terkait dengan bagaimana mengkonekkan atau menghubungkan antara para alumni dengan kemajuan sebuah perguruan tinggi. Gimana menurut Pak Jailani ini? Ya, saya memang salah satu hal yang saya pikirkan sama seperti apa disampaikan oleh Mas Febi tadi itu, bahwa memang apabila dibandingkan dengan ikatan alumni universitas-universitas lain, terutama universitas yang lebih tua daripada UNAIR, ada banyak hal yang mungkin perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan. Salah satunya adalah engagement antara alumni dengan universitas. Itu yang terpenting menurut saya. Komunikasi antara alumni dan universitas. Oleh karenanya kita harus melakukan outreach, dan komunikasi ini cukup penting. Tujuannya hanya satu, Pak, menurut saya, Pak. Bagaimana kita bisa meningkatkan peringkat dan kualitas Erlangga, dan juga bagaimana kita menggunakan, maksudnya bukan menggunakan, bagaimana kita mendorong Erlangga untuk berdedikasinya sesuai dengan wawasan alma mater yang kita ketahui selama ini, Pak. Itu suatu langkah yang penting, dan hal-hal yang dapat dilakukan, terutama tadi saya katakan bahwa itu tentunya yang kita dapat kita lakukan adalah bagaimana mendorong Universitas Erlangga untuk berkiprah lebih jauh, Pak. Saya ambil contoh, ini contoh konkret, ya, walaupun ini belum, saya tidak tahu ini sudah dilaksanakan atau belum. Saat ini kita sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19, oleh karenanya menurut saya langkah awal yang perlu dilakukan nanti mungkin adalah bagaimana kita memikirkan secara bersama-sama kiprah alumni bersama-sama Universitas Erlangga untuk mendukung dan menopang semua program pemerintah dalam kaitan memitigasi pandemi COVID-19. Itu saya rasa mungkin tantangan utama yang kita hadapi, yang akan kita hadapi dalam 1 tahun atau 2 tahun mendatang. Karena tentunya dalam saat situasi pandemik ini kita tidak bisa berpikir untuk melakukan suatu hal yang spektakuler, Pak. Kita harus jujur bahwa tantangan utama yang kita hadapi ini
bagaimana kita memitigasi, bagaimana kita mengurangi dampak dari pandemi ini, apa yang dapat kita lakukan secara bersama-sama, Pak? Pak Abdul Qadir Jailani, beberapa waktu yang lalu Universitas Airlangga ini naik daun ketika Fakultas Kedokteran mengajukan obat COVID ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ngetop nih, wah Fakultas Kedokteran Airlangga ini bagus ketika itu. Tetapi kemudian sayangnya BPOM menolak untuk izin edarnya karena tidak memenuhi SOP. Anda sebagai alumni tentu kepingin dong bahwa universitas kita itu bagian dari menyelesaikan masalah terutama di pandemi COVID-19. Bagaimana Anda bisa melihat konteks seperti yang saya sebutkan? Karena tadi Pak Dirjen juga menyebutkan bahwa kita mesti menjadi bagian dari solusi ketika kita sedang mengalami suatu pandemi yang kita tidak tahu kelarnya kapan ini. Ya, begini Mas Febi, bahwa tentu saja sejalan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita sebagai alumni tentunya secara individual maupun secara bersama-sama, secara kolektif akan selalu mendukung upaya Airlangga untuk menjadi bagian dari proses memitigasi pandemik ini. Tentunya kita pasti semua menyambut baik apabila Universitas Airlangga dapat melalui lembaga research-nya, melalui Fakultas Kedokteran dan yang lain-lain bisa sesuai bagiannya masing-masing. Tentunya Fakultas Ekonomi bisa melakukan sesuatu, Fakultas Farmasi bisa melakukan sesuatu, dan bahkan Fakultas Hukum juga bisa melakukan sesuatu dalam konteks pandemik. Tentunya kita semua dapat melakukan satu hal sesuai dengan latar belakang keilmuannya masing-masing. Khusus mengenai persoalan obat, itu obat kalau salah Pak ya? Obat. Ya, obat itu saya tidak tahu persis bagaimana prosesnya, dan saya tidak tahu persis sehingga saya tidak dalam posisi untuk mengkomentari apa yang terjadi pada saat itu. Tapi yang pasti adalah setiap upaya yang dilakukan oleh universitas di Indonesia dimanapun juga, apalagi di Airlangga, tentu sudah kewajiban kita semuanya untuk mendukungnya. Ya, Pak Dirjen, tentu orang bertanya ya, banyak sekali bertanya, lalu enaknya kita ini, alumni-alumni ini, supaya ada manfaatnya buat alma mater kita. Terus ngapain ini enaknya ini? Menurut Anda gimana ini? Supaya kita bisa, kan tadi kan satu di antaranya tujuan kita itu adalah memberi benefit atau memberi manfaat kepada perguruan tinggi kita, memberi manfaat kepada alma mater kita. Jadi enaknya menurut Pak Qadir gimana ini perannya alumni ke depan ini? Ya, mungkin sejauh ini memang mungkin walaupun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, Ikatan Alumni Airlangga sudah melakukan sesuatu, saya percaya itu. Tugas kita di masa mendatang adalah meningkatkan kembali bagaimana kita harus bring alumni Airlangga into higher plane, istilahnya Pak, ditingkatkan kembali Pak. Bagaimana kita melakukannya? Kalau kita melakukan untuk giving back kepada alumni, langkah awal tadi saya katakan tadi itu Pak. Pertama, kita bisa memanfaatkan semua para alumni kita, kan banyak yang hebat-hebat Pak. Ya. Banyak sekali yang hebat-hebat dari berbagai universitas, fakultas. Kita tahu sekarang bahwa dunia pengajaran di Airlangga juga terdampak dengan pandemi ini. Oleh karenanya, kenapa kita para alumni ini tidak bersama-sama Pak, walaupun tidak semuanya, kembali ke kampus untuk mengajar Pak dengan secara virtual. Oh gitu ya. Ini kita jangan terlampau berpikir suatu hal yang spektakuler dalam dunia ketika pandemi ini. Ini satu hal yang pertama, kemudian Pak. Kemudian kita melakukan training. Kemudian kita juga melakukan untuk engagement dengan mahasiswa yang menjelang lulus. Untuk bagaimana untuk melakukan diskusi tentang career opportunity, Pak. Bisa dilakukan secara bersama-sama ataupun antara beberapa fakultas atau fakultas tertentu, Pak. Ya. Karena untuk career opportunity kan tidak
seringkali contohnya di sektor perbankan Sania, di sektor keuangan. Tentunya kan itu bukan hanya dari fakultas ekonomi saja, fakultas hukum juga bisa, fisik juga bisa dan sebagainya. Ya, oleh karenanya bayangan saya ini langkah pertama. Langkah kedua adalah tadi itu nih Pak, kita bagaimana menjadi membawa universitas ini. Contohnya kalau saya pribadi Pak ya, saya pribadi memang sangat bercita-cita ingin mendorong kerjasama internasional yang dilakukan oleh Universitas Airlangga. Saya tahu Universitas Airlangga sudah melakukan banyak sekali melakukan kerjasama internasional. Tentunya saya berkewajiban, saya pribadi ini ingin sekali saya mendorong sekali Pak. Gitu ya. Iya betul. Ini ada pertanyaan titipan dari teman-teman ini. Pak Dirjen itu apakah tertarik untuk mendukung budaya kita untuk mempromosikan tenun Nusantara ke Afrika? Ya, dalam konsep bagaimana kita tadi sudah disinggung-singgung kan, Afrika ini kan pasar non tradisional perdagangan kita. Ini ada pertanyaan titipan, apakah Pak Dirjen tertarik untuk ikut membantu ya, mempromosikan, memperkenalkan tenun Nusantara. Satu di antara produk UMKM kita ini adalah kain tenun ya, baik itu di Nusa Tenggara Timur ya, terutama di Nusa Tenggara Timur tenunnya hebat dan wilayah-wilayah timur Indonesia lah. Tapi di tempat-tempat lain di Sumatera Utara tenunnya juga dahsyat juga. Gimana nih Pak Dirjen? Apakah saya tertarik? Tertarik itu understatement Pak. Yang ada itu lebih dari itu Pak. Jadi saya hanya ingin share bahwa saat ini salah satu penekanan utama misi diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mendorong diplomasi ekonomi, dalam hal ini ekonomi kreatif. Ya. Tenun ini merupakan bagian dari ekonomi kreatif, dan kita tidak hanya itu Pak. Dan saat ini Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan beberapa kementerian yang lain cukup aktif untuk melakukan diplomasi ekonomi kreatif Pak. Memang saya harus akui dalam 1 dan 2 tahun terakhir ini cukup berkurang, cukup banyak, tapi sama sekali hal itu tidak mengurangi apa yang telah kita lakukan. Dan tentunya saya pribadi kita akan sangat tertarik sekali. Bahkan saya pada waktu saya di Kanada sendiri kita mengadakan, ingat sekali Indonesian Festival di Ottawa saat itu. Bahkan saya bisa mendatangkan beberapa kerajinan, tim kesenian dan segala macam itu. Justru saya memanfaatkan network dari alumni Airlangga Pak. Oh gitu ya. Ya. Saya bisa melakukan karena saya memanfaatkan dan menggunakan alumni Airlangga Pak. Gitu ya. Pak Kadir, tentu pembaca kita, pemirsa kita ingin tahu lah sedikit mengenai riwayat hidup Pak Dirjen Abdul Qadir Jailani. Bisa diceritakan secara singkat Pak. Dulu kecilnya di mana, sekolahnya di mana, ya singkat padat supaya orang tahu ini siapa sih ini orang yang modelnya kayak Kenny Rogers ini ya. Iya ini sama ini kayak Kenny Rogers ini penyanyi balada ini, brewoknya mirip nih. Nanti orang supaya tidak salah identifikasi. Silakan Pak Dirjen. Saya ini kebetulan Pak lahir di Surabaya, saya besar di kawasan Ampel Surabaya, mungkin Mas Febri tahu persis. Ya. Dan saya selama hidup saya kuliah terus, saya sekolah di Surabaya, dan mulai SD, kemudian SMP, saya di SD di ujung Pak, SD Benteng Miring saat itu Pak. Mungkin nggak tahu Mas Febri tahu nggak tempatnya itu. Kemudian saya SMP, saya sempat bersekolah di SMP Negeri 2 Surabaya di Jalan Kepanjen. Kemudian saya di SMA, ya, saya cukup lama di SMA itu Pak saat itu. Kemudian saya kuliah, itu Pak tidak langsung di Airlangga sebenarnya Pak. Ya. Saya sempat berkuliah 3 semester di Universitas Negeri Jember. Oke. Kemudian saya Fakultas Hukum juga atau fakultas lain? Sama hukum Pak, saya hanya bisanya fakultas hukum Pak. Oke, jadi di Jember fakultas hukum juga ya? Fakultas hukum, dan cita-cita saya mulai SMP saya ingin kuliah di fakultas hukum Pak. Lanjut. Jadi kemudian setelah itu ya itu Pak, saya kuliah di fakultas hukum, dan
sebenarnya cita-cita saya adalah mungkin sama seperti teman-teman di Fakultas Hukum lainnya adalah ingin menjadi seorang advokat, Pak, seorang pengacara. Menjadi seorang diplomat itu pada dasarnya sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Sama seperti menjadi ketua Airlangga ini, Pak. Saya tidak pernah memikirkan menjadi seorang diplomat. Kenapa saya pikirkan, saya tidak pernah memikirkan, karena saya pikir menjadi seorang diplomat itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan saya, Pak. Tapi saya tidak menyangka suatu hari ada pengumuman di kampus, Pak, bahwa Kementerian Luar Negeri membuka lowongan, dan kemudian saya mendaftar, dan semua tes itu dilakukan di gedung Rektorat Universitas Airlangga, Pak. Saat itu semua proses tes dilakukan di UNER. Kemudian saya tidak menyangka, saya bernasib baik, saya dapat diterima di Kementerian Luar Negeri pada tahun 1993. Setelah itu saya langsung melanjutkan pindah ke Jakarta, Pak. Di Jakarta saya mengikuti pendidikan apa yang disebut dengan Sekolah Dinas Luar Negeri selama 1 tahun di Jakarta di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri. Dan kemudian setelah itu saya langsung ditugaskan di Direktorat Perjanjian Internasional, di mana yaitu sejak awal karir saya selalu bekerja di Direktorat Perjanjian Internasional. Kemudian saya selama hampir 3 tahun di Direktorat Perjanjian Internasional, kemudian saya dipindahkan ke KBRI Den Haag, Pak. Oke. Di KBRI Den Haag itu cukup menarik sekali, banyak penugasan-penugasan menarik. Saya juga harus mewakili Indonesia di organisasi pelarangan senjata kimia di sana. Oke. Kemudian juga tergabung juga dalam tim Indonesia ketika penanganan sengketa si badan likitan di International Court of Justice di Den Haag. Kemudian saya kembali ke Jakarta lagi, ke bagian perjanjian internasional kembali, Pak, karena habitat saya selalu di situ. Kemudian setelah itu saya ditugaskan di perwakilan Indonesia PBB, Pak, di Jenewa, Pak. Jenewa, ya. Itu di Jenewa saya secara khusus dipercaya untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan perlucutan senjata, Pak, dan intellectual property, Pak. Ya. Ini kombinasinya cukup menarik, Pak, antara intellectual property dan disarmament atau perlucutan senjata. Di Jenewa saya tidak terlampau lama, Pak. Kemudian saya ditransfer ke New York. Seperti saya katakan tadi itu, saya ke New York pada tahun 2007 sampai 2008 untuk saat Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan, ya, Pak, ya? Iya, ketika Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan. Kemudian saya kembali saya dipercaya menjadi direktur, Pak, saat itu. Menjadi direktur perjanjian ekonomi. Ya pada saat itulah saya banyak sekali mewakili Indonesia dalam berbagai perundingan perjanjian ekonomi dan menangani berbagai isu hukum internasional yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi juga, masalah tapi dari legal aspeknya. Setelah itu saya ditugaskan menjadi konsul jenderal di New York pada tahun 2016 sampai tahun 2019, dan selanjutnya saya dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi duta besar Indonesia di Ottawa, dan sekaligus menjadi wakil Indonesia di IQ, Pak, organisasi penerbangan sipil internasional, Pak. Jadi, dan kemudian setelah itu saya kembali dipercaya menjadi Dirjen Aspasaf. Itu, Pak, lebih kurang perjalanan karir saya. Di antara muter seluruh karier nih, yang paling enjoy yang mana? Yang paling. Oh, paling enjoy. Iya, yang paling enjoy ketika di Fakultas Hukum Surabaya, Pak, nongkrong di kantin, Pak. Ini terkait dengan penugasan Anda ke banyak tempat ini, yang paling Anda rasakan, wah ini paling jos, ini paling enjoy di mana, Pak Adit? Ya, kalau saya percaya di kalangan diplomat Indonesia, Pak, banyak mengatakan bahwa first post itu always the best one. Oke. Kebetulan penempatan saya pertama saya di Den Haag, Pak. Oh, jadi di Den Haag itulah Anda merasa, wah ini enjoy saya gitu ya? Karena gimana, Pak, di Den Haag itu menjadi second home, Pak.
Oke. Kemudian kedua anak saya lahir di sana semuanya. Banyak restoran Indonesia. Oh gitu Kalau ya. orang Indonesia di New York lebih banyak, Pak, tapi Oke ya. di Belanda itu mungkin lebih guyup, Pak. Ya. Sangat menarik sekali di Belanda, Pak. Oke. Pak Dirjen, ini kita di ujung ngobrol kita ini. Saya minta Pak Dirjen bikin semacam closing statement begitu yang menunjukkan komitmen seorang Abdul Qadir Jailani kepada alma mater dan para alumninya. Silakan, Pak. Wah, ini pertanyaan sulit sekali nih ya. Ya, closing Harus statement bisa dong, Pak ya. Ya, buat saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Kennedy, yang sering mungkin banyak dikutip banyak orang yang mengatakan bahwa janganlah kita selalu bertanya apa yang negara dapat berikan kepada kita, tapi apa yang dapat kita berikan kepada negara. It is the same thing pada alma mater kita. Kita tahu bahwa kampus kita telah memberi sesuatu kepada kita. Tanpa ada kampus kita tidak, terutama saya sendiri, saya pribadi, tanpa Universitas Airlangga, saya tidak akan pernah duduk dalam Zoom ini. Saya tidak akan pernah mencapai posisi ini tanpa Universitas Airlangga. Oleh karenanya, sudah waktunya saya pribadi merasakan untuk perlunya berkomitmen untuk payback, untuk giving back, untuk memberikan kembali kepada UNAIR. Dan saya yakin perasaan ini bukan hanya ada dalam diri saya, ini suatu perasaan yang mungkin Mas Febri juga memiliki hal yang sama, dan teman-teman yang lain dari semua alumni juga memiliki yang sama. Oleh karenanya saya berharap bahwa marilah kita dengan persamaan semangat ini, kita bekerja bersama-sama untuk memberikan sesuatu kepada alma mater kita. Airlangga. Wes, mantap ini. Closing statement-nya dari Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Abdul Qadir Jailani. Para Tribunas, kita sudah berada di penghujung acara ngobrol kita dengan Pak Abdul Qadir Jailani. Terima kasih Pak Abdul Qadir Jailani telah meluangkan waktu di hari libur ini sebenarnya. Luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu, ya, saya menyampaikan permohonan maaf manakala di dalam wawancara ini ada sesuatu yang kurang berkenan bagi Pak Abdul Qadir Jailani, Pak. Tiada gading yang tak retak, Pak. Tapi percayalah bahwa retaknya gading bukan karena saya. Oleh karena itu, atas nama keluarga Gajah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Bolehlah, kalau ada umur panjang kita bisa bertemu lagi di dalam wawancara berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam sehat. Waalaikumsalam Mas Febi, terima kasih semuanya. Bye.